Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap Ustadzah T.A. Al-Faruq Karanluas rahimahullah. Kemudian yang saya hormati pula para hadirin wali santri T.A. Al-Faruq rahimahullah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa menghadiri pengajian yang bertajuk kurma kalau nggak salah ya. Iya, kajian pekan Ramadan Ummahat. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita semuanya dan menjadikan usaha yang kita kerahkan di pagi hari ini menjadi amal ibadah yang diterima, serta ilmu yang kita pelajari di pagi ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Baik. Para hadirat rahimakumullah, insyaallah tema pengajian kita di pagi ini adalah agar bahagia di bulan mulia. Agar bahagia di bulan mulia. Baik. Insyaallah tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan setiap orang itu memiliki respon yang berbeda-beda, sikap yang berbeda-beda ketika mengetahui akan datangnya tamu yang istimewa ini. Ada yang responnya baik, ada pula yang responnya tidak baik. Mungkin sebagian orang yang mengetahui bahwasanya bulan Ramadan itu akan datang, dia justru merasa kurang senang, gak bahagia. Kenapa? Ya, karena dia tahu di bulan Ramadan dia akan berpuasa 1 bulan penuh. Dia harus menahan lapar, menahan dahaga selama 1 bulan penuh. Mungkin ada ya yang merasa tidak senang dengan adanya bulan Ramadan. Maka tentu ini adalah respon atau sikap yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ada juga orang yang bahagia ketika berjumpa dengan bulan Ramadan dengan dalih atau alasan bulan Ramadan ya bulan yang berkah. Tapi kebahagiaannya ini dia lihat dari sisi duniawi. Ya, dia bahagia karena nanti di bulan Ramadan, ya, dia bisa menjalankan ide-ide bisnis. Dia bisa melakukan usaha. Ya, nanti di bulan Ramadan, ya, bisa jual makanan, ya, mulai dari yang berat sampai yang ringan, ya, jajanan dan segala macamnya ya.
Kemudian ada yang bisa jual minuman, ya, yang hangat, yang dingin, es campur, es teler, es dawet, es buah, belum lagi bubur, kolak dan segala macam. Ada yang jualan kurma, ya, ada yang jualan pakaian, aksesoris, banyak. Dan memang, ya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang dalam tanda kutip cukup menjanjikan bagi orang yang ingin melakukan usaha. Ya, memang keuntungan yang didapatkan di bulan Ramadan biasanya ya cukup bagus. Atau ada lagi yang misalnya karyawan, pegawai itu senang kalau di bulan Ramadan, ya biasanya beban kerjanya relatif ringan. Dan yang ditunggu-tunggu adalah di penghujung bulan Ramadan, ya, biasanya ada THR, ya, atau istilahnya gaji ke-13. Nah ini yang buat senang, yang buat bahagia. Nah, mungkin ya kalau boleh kita simpulkan, orang-orang yang demikian, ya berarti bahagianya itu ketika berjumpa dengan bulan Ramadan adalah kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Boleh atau tidak? Ya, jawabannya boleh-boleh saja. Ya, karena memang faktanya di bulan Ramadan, ya mungkin termasuk secuil keberkahan dari Ramadan, ya begitu banyak kenikmatan-kenikmatan duniawi yang tersedia. Ya, tapi nggak boleh berlebihan, ya. Kebahagiaan yang sifatnya duniawi ini nggak boleh berlebihan dan juga jangan jadi tujuan utama. Jika ada orang yang di bulan Ramadan dia bahagia, ya, tapi ya aktivitas di bulan Ramadan dia hanya isi dengan misalnya fokus jualan, ya, kemudian puasanya mungkin jalan, tapi tarawihnya enggak, ya baca Qurannya enggak, ya, maka ini tentu sikap yang tidak baik, ya, di dalam mengisi amaliyah bulan Ramadan. Jadi kalau kebahagiaan yang sifatnya duniawi, ya kita katakan boleh. Tapi jangan berlebihan atau jangan menjadikan kebahagiaan duniawi itu sebagai patokan utama. Lalu bagaimana respon atau sikap yang baik di dalam menyambut bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah, ya, seorang muslim itu hendaknya berbahagia karena sadar bahwasanya ketika dia bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian bisa beribadah di bulan yang mulia tersebut, itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merasa bahagia yang didasari karena keimanan, ya, atau bahagia karena bisa beramal sholih. Perhatikan, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia karena keimanan atau bahagia bisa beramal sholih itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad,
dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya mereka berbahagia, hendaknya mereka bergembira. Para hadirat rahimakumullah, dari ayat tadi ya, di surat Yunus ayat 58, kita tahu bahwasanya kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasa bahagia, merasa bergembira dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dengan apa? Fadlillah, karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmat atau kasih sayangnya. Kata para ulama, di antaranya Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan apa maksud dari fadlullah, karunia Allah, dan juga rahmatullah atau kasih sayangnya yang disebutkan di dalam ayat tadi. Imam As-Sa'di mengatakan fadlillah ya, itu adalah Al-Quran. Karunia Allah yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah Al-Quran. Berarti kita diperintahkan untuk bergembira ya, karena kita sebagai umat Islam memiliki Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran untuk kita semuanya. Kita harus bergembira. Kemudian apa makna dari rahmah ya, kasih sayang Allah yang dimaksud di dalam ayat ini? Beliau menjelaskan ad-din ya, maknanya adalah agama, wal iman, keimanan, wa ibadatillah, wa mahabbatihi wa ma'rifatihi, bisa beribadah kepada Allah, mencintai Allah, dan mengenal Allah. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi Allah berikan kepada kita keteguhan agama, Allah kasih kita keimanan, Allah berikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah, bisa mencintai Allah dan mengenal Allah. Maka ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang kita diperintahkan untuk merasa berbahagia dengannya. Maka dari sini kita mengetahui ya, bahwasanya bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengisi bulan Ramadan dengan beramal salih ya, maka ini adalah sumber kebahagiaan bagi seorang muslim ya. Jadi ya, di antara kasih sayang Allah dan karunia Allah yang begitu banyak ya, di antaranya adalah bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ya, dan juga kita bisa beramal salih di bulan tersebut. Ini adalah sumber kebahagiaan. Baik, yang jadi masalah ya, yang jadi masalah adalah apa? Merasa bahagia
dengan datangnya bulan Ramadan, dan juga bahagia karena kita bisa beramal solih di bulan mulia tersebut, ya, itu nggak bisa muncul secara instan. Nggak bisa ujuk-ujuk kita itu apa? Merasa bahagia, senang apabila Ramadan datang. Bahagia bisa beramal soleh ini, ya, nggak bisa datang secara instan. Maka ya di antara sebab yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa bahagia, ya dengan ngaji, dengan mengkaji, merenungi keistimewaan dan keutamaan yang bisa kita raih di bulan Ramadan. Nah, maka insya Allah, ya, di pagi ini kita akan bahas beberapa sebab kebahagiaan. Mungkin ada 2 poin utama, ya, 2 poin utama atau 2 sebab kebahagiaan utama yang bisa menumbuhkan rasa bahagia, ya, ketika menyambut atau berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, jadi ada 2 poin, yaitu yang pertama, dengan kita mengetahui keutamaan berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan yang kedua, keutamaan puasa Ramadan. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu keutamaan berjumpa dengan bulan Ramadan. Berjumpa dengan bulan Ramadan saja ini sudah punya keutamaan yang luar biasa. Baru menangi bulan Ramadan saja, ya, itu sudah punya keutamaan yang istimewa. Ada sebuah hadis yang secara spesifik, secara khusus membahas keutamaan orang yang mendapati bulan Ramadan dan bisa memanfaatkan dengan baik. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, dikisahkan dari sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah. Beliau menceritakan, anna rajulaini min Bali qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Ada 2 orang dari Bali, ya, bukan Bali Indonesia, ya, tapi Bali berdasarkan keterangan ulama, ya, diantaranya disebutkan Bali ini adalah suku, ya, keturunan dari Bani Udrah, ya, di mana Bani Udrah ini adalah sebuah suku yang tinggal di lembah, sebuah lembah, ya, di dekat kota Madinah. Ya, jadi ada 2 orang dari Bali. Ya, kemudian mereka berdua datang, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka masuk Islam bersama-sama. Ya, jadi ya kemungkinan besar karena disebutkan di referensi itu
ya Bani Quraidah itu dahulunya orang-orang Yahudi, maka kemungkinan dua orang ini juga asalnya adalah Yahudi. Nah, mereka masuk Islam bersama-sama, bareng. Ada dua orang masuk Islam bareng. Kemudian dikatakan fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan minal akhar. Salah satunya itu orangnya lebih rajin daripada yang satunya. Ya, jadi kita katakanlah misalnya A dan B, ya, maka si A ini orangnya lebih rajin daripada si B. Fahuza al-mujtahidu minhuma fastushhida. Kemudian si A ini ikut perang, ya, ikut perang jihad fisabilillah dan mati syahid, sampai mati syahid. Tsumma makafal akhar ba'dahu sanatan tsumma tuwfiya. Sedangkan si B, ya, yang dikatakan sregepnya ini masih kalah, ya, dengan si A, dia ini dikasih umur lebih panjang, yaitu selama 1 tahun. Ya. Jadi ketika A mati syahid, si B ini masih punya umur, ya, masih hidup selama 1 tahun setelah wafatnya si A. Nah, kemudian Thalha menceritakan, ya, fara'aitu fil manam baina ana 'inda babil jannah idza ana bihima. Beliau Thalha bin Ubaidillah pernah bermimpi di suatu malam. Kemudian Thalha ini bersama kedua orang tadi, ya, kita sebut A dan B, ya. Dan mereka bertiga berarti, ya, berada di pinggiran pintu surga, atau di depan pintu surga. Jadi ada Thalha, ya, kemudian dua orang tadi, si A dan si B. Fa kharaja kharijun minal jannah fa adina lilladzi tuwfiyal akhir minhuma. Maka di dalam mimpi tersebut digambarkan bahwasanya ketika mereka bertiga ada di depan pintu surga, ternyata ada malaikat yang keluar melalui pintu surga tersebut, kemudian mengizinkan orang yang mati atau meninggal paling akhir, ya, tadi kita sebut sebagai si B. Malaikat yang keluar mengizinkan si B untuk masuk surga terlebih dahulu. Setelah itu, tsumma kharaja fa adina lillati istushhida tsumma raja'a ilayya fa qala rji' fa innaka lam yakni laka ba'du. Kemudian urutan yang kedua, ya, malaikat pun keluar mengizinkan si A untuk masuk surga. Setelah masuk kemudian keluar lagi, ya, malaikat menemui Thalha bin Ubaidillah, kemudian mengatakan irji', kembalilah, fa innaka lam yakni laka ba'du, ya, karena, ya, atau mudahnya belum saatnya, ya, belum saatnya engkau masuk
surga. Ya, berarti disuruh pulang. Ya. Baik. Maka ketika pagi hari, ya diceritakan Tolhah itu ya menceritakan mimpinya kepada orang lain, kepada beberapa para sahabat. Dan para sahabat pun terheran-heran. Para sahabat pun terheran-heran. Ya. Karena apa? Karena orang yang mati syahid, ya, dengan orang yang tidak mati syahid, ya, yang mati syahid itu A, kemudian yang tidak mati syahid itu B. Kok yang masuk surga duluan adalah si B? Ya, para sahabat pun terheran-heran mendengarkan cerita tersebut. Dan hal ini sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, maka Nabi SAW pun bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun? Ya, apa yang membuat kalian terheran-heran? Apa yang membuat kalian terkejut? Maka para sahabat pun bertanya atau menyampaikan ya kebingungan mereka. Ya Rasulullah, hadza kana asyaddar rajulaini ijtihadan thumma istushhida wa dakhala hadzal akhirul jannata qablahu. Ya. Kurang lebih ya para sahabat itu menyampaikan ini ada dua orang, yang satu lebih rajin, lebih sregep, ya, bahkan sampai mati syahid. Kok bisa ya yang masuk duluan justru bukanlah orang yang mati syahid? Jadi gampangannya, kok bisa antara si A dan B ini justru si B yang masuk surga terlebih dahulu daripada si A? Nah ini, maka Nabi SAW menjelaskan, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah si B ini hidup lebih lama selama 1 tahun? Maka para sahabat menjawab, bala, betul wahai Rasul. Maka Nabi SAW pun melanjutkan penjelasannya, wa adraka ramadhana fasoma. Dia itu menjumpai Ramadan. Bukankah si B ini menjumpai Ramadan dan bisa berpuasa? Wa shalla kada wa kada min sajdatin fis sanah. Dan dia juga bisa sholat ya sejumlah sekian rakaat di dalam 1 tahun. Para sahabat pun menjawab, betul wahai Rasul. Bala. Maka Rasulullah SAW menyebutkan keutamaannya. Ya, perhatikan, si B ini ya dikatakan punya masa hidup lebih panjang selama 1 tahun. Kemudian dia bisa menangi bulan Ramadan, kemudian berpuasa, kemudian bisa melakukan sholat sekian rakaat selama 1 tahun, dibandingkan yang si A meskipun dia mati syahid. Kata Nabi SAW, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Perbedaan keutamaan dari kedua orang itu adalah lebih jauh ya daripada jarak langit dan bumi. Allahu Akbar. Ya. Ini adalah keistimewaan yang luar biasa bagi orang yang
diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bisa puasa Ramadan, masih bisa sholat, ya. Dan ini keutamaan bisa beramal soleh yang demikian mengalahkan, ya, dalam tanda kutip mengalahkan orang yang mati syahid. Padahal kita tahu orang yang mati syahid berarti ini adalah orang yang berangkat perang jihad fisabilillah dan sudah menyetorkan dalam tanda kutip nyawa. Bukan cuma ibadah modal tenaga, modal harta, tok, ya, tapi sudah apa? Modal harta, fisik, bahkan nyawa, ya. Ini kan keutamanya luar biasa, ya, mengalahkan orang yang mati syahid, ya. Allahu Akbar. Maka, ya, ketika kita itu masih diberi umur, ya, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menangi bulan Ramadan, ya. Kemudian alhamdulillah, ya, bisa diberi pertolongan, bisa beramal soleh, bisa puasa, bisa sholat, apalagi ditambah ibadah yang lain, ya, maka ini tentunya keutamaan yang luar biasa yang harusnya kalau kita renungkan, ya, ini bisa menumbuhkan rasa bahagia, harusnya senang, ya, karena karunia yang kita dapatkan ini ternyata apa? Ya, bisa mengalahkan orang yang mati syahid. Baik, para ustadzat dan hadirat rahimakumullah, belum lagi bulan Ramadan sendiri adalah bulan yang penuh keberkahan, penuh keistimewaan, bulan yang sangat mulia. Ya, kalau kita tadi bicaranya ketemu dengan bulan Ramadan saja sudah istimewa, ya, kita tambahin lagi bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat luar biasa. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang bulan Ramadan kepada kalian. Syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa bulan Ramadan ini disebut dengan bulan penuh keberkahan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Iftaradallahu alaikum siyamah." Karena di bulan tersebut Allah Ta'ala mewajibkan kalian untuk berpuasa. Ya, berpuasa itu disebutkan sebagai bentuk keberkahannya bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa, ya, itu merupakan bentuk keberkahan di bulan Ramadan. Karena puasa sendiri, ya, kita tahu memiliki begitu banyak keistimewaan. Itu yang pertama, puasa. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah. Kenapa bulan Ramadan berkah? Karena di bulan Ramadan pintu-pintu surga itu dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu. Belum cukup sampai di situ. Di bulan Ramadan disebutkan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada malam, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar.
Ya, siapa yang beramal di malam itu, ya, maka amalannya akan dinilai, ya, lebih baik dari melakukan amalan tersebut sebanyak 1000 bulan. Ya, Masya Allah. Saking berkahnya, ya, saking istimewanya bulan Ramadan, ya, Nabi SAW menutup, ya, memberi wanti-wanti kepada kita semuanya, ya. Kata Nabi SAW, man hurima khairaha faqad hurima. Sungguh, ya, orang yang terhalangi mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, ya, berarti dia telah terhalang dari kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat besar, alias rugi besar. Ya, jika ada orang yang tidak bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, ya. Maka ini tentu apa? Ya, kalau kita renungkan, ya, bisa berjumpa dengan Ramadan yang ada keutamaan luar biasa tadi, ya, mengalahkan orang yang mati syahid. Dan ternyata di bulan Ramadan sendiri adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, ya, maka tentunya ini bisa menumbuhkan rasa bahagia kita akan datangnya bulan Ramadan. Ini seharusnya, ya, seharusnya, kalau direnungkan, ya, dengan baik. Baik, kemudian para ustadzat dan hadirat sekalian rahimakumullah, itu sebab kebahagiaan yang pertama, ya. Adapun sebab kebahagiaan yang kedua adalah memahami keistimewaan puasa. Di antara hal yang membuat seseorang itu tidak bahagia di bulan Ramadan, ya, biasanya karena dia diwajibkan untuk puasa. Ya. Memang tidak dipungkiri puasa itu adalah berat, ya. Harus menahan lapar, menahan dahaga, ya, dan menahan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Tentu ini suatu yang berat. Bahkan dilakukan dari apa? Subuh hingga maghrib, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, memang secara zahir, ya, ibadah puasa itu ibadah yang berat. Makanya banyak juga, ya, yang kalau berjumpa Ramadan ya kurang bahagia, ya. Mungkin ada memang seperti itu. Makanya yang perlu kita pahami, ya, untuk menumbuhkan rasa bahagia, kita perlu memahami bahwasanya puasa itu adalah amal sholih yang punya banyak keistimewaan. Kita tidak akan menyebutkan semuanya, tapi satu saja, ya. Di antara keistimewaan puasa, ya, kata Nabi SAW, ya, puasa itu sendiri merupakan sebab kebahagiaan. Di dalam sebuah hadis, ya, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan.
Yang pertama, farhatun 'inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbuka. Merasa bahagia ketika berbuka puasa. Dan yang kedua adalah farhatun 'inda liqa'i rabbih, yaitu bahagia ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia didapatkan dengan rasa bahagia ketika kita bisa berbuka, ketika kita berbuka puasa. Saya rasa kita semua ya pasti bahagia ya setelah menahan lapar, menahan dahaga ya, ketika berpuasa ya dari terbit fajar hingga maghrib. Kemudian ketika azan maghrib berkumandang ya, makanan, minuman yang sudah dihidangkan ya, ada kurma, kolak, es campur, rendang, mendoan, bakso dan segala macam, itu akhirnya bisa dimakan kembali. Tentu ini rasanya ya bahagia sekali ya. Akhirnya bisa makan lagi, bisa minum lagi ya. Ini kebahagiaan yang tidak bisa dipungkiri ya, bagi orang yang berpuasa. Ini baru kebahagiaan di dunia. Dan ternyata masih ada lagi kebahagiaan di akhirat. Ya. Inda liqa'i rabbih, yaitu ketika orang yang berpuasa nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia berbahagia? Karena ternyata dia membawa atau mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, ketika Nabi SAW ya di dalam hadis tadi menyebutkan orang puasa itu harusnya memiliki dua kebahagiaan. Maka tentunya seharusnya kita itu berbahagia. Kalau misal kita puasa kok nggak bahagia, ya puasa Ramadan ya, kok tidak berbahagia, ya maka jangan salahkan hadisnya. Ya. Oh ini hadisnya salah Pak. Ya. Buktinya saya nggak bahagia. Berarti bukan hadisnya salah, tapi orangnya yang salah. Ya, orangnya yang bermasalah. Kenapa dia kok nggak bahagia? Mau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang berpuasa itu bahagia. Ya, mungkin di antara sebabnya karena orang yang berpuasa tadi ya tidak bahagia. Karena apa? Karena dia belum paham keistimewaan puasa. Apa saja keutamaan yang akan dia dapatkan ketika berpuasa. Ya, jangan-jangan dia puasa hanya sekedar ikut-ikutan ya, atau rutinitas Ramadan ya, sekedar itu saja. Ya, tapi kalau dia memahami oh ini puasa penuh dengan keutamaan, keistimewaan, ya, maka ini akan membantu dia yang merasakan bahagia, yang menikmati puasa yang dia lakukan. Maka sangat penting bagi kita berpuasa itu dengan niat dan tujuan yang benar, sehingga dengan puasa ya yang disertai dengan niat
yang benar, ya, maka dia akan bisa meraih keutamaan yang luar biasa dari puasa. Di antara keutamaannya adalah apa? Ya, insya Allah sering kita dengar, ya, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, ya, karena atas dasar keimanan, dia mengimani betul bahwasanya saya berpuasa itu karena apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban saya sebagai seorang muslim. Kemudian dia tambahi, ya, motif untuk berpuasanya adalah apa? Ihtisab, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan puasanya dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka keutamanya akan dia dapat adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Ya, maka dosa-dosanya yang telah lalu, ya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustaz sekalian para hadirat rahimakumullah, ya, dua sebab kebahagiaan utama tadi, ya, yang pertama adalah, ya, keutamaan mendapati bulan Ramadan, ya, kemudian yang kedua keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, ya. Ini mudah-mudahan bisa menumbuhkan, ya, rasa bahagia yang ada di hati kita, ya, ketika datangnya bulan Ramadan. Tentu masih banyak lagi, ya, sebab-sebab kebahagiaan di bulan Ramadan. Banyak lagi yang kalau kita mau pelajari lagi, ya, tambah lagi ilmunya, ini mudah-mudahan bisa semakin memperbesar rasa bahagia kita, ya, ketika menyambut bulan Ramadan. Tapi dua ini saja juga saya rasa sudah luar biasa sekali, ya. Kalau kita renungkan, kalau kita resapi betul-betul, ya, insya Allah Allah mudahkan kita, ya, bisa menikmati dan merasa bahagia, ya, ketika beramal soleh di bulan Ramadan. Ya, makanya di akhir sebelum ditutup pengajiannya, ya, maka perbanyaklah berdoa, ya, selain tadi sebab yang sifatnya adalah apa? Ilmu, ya, kita belajar tentang keutamaan. Maka yang tidak kalah penting berikutnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doanya, ya, banyak doanya. Ya, kalau kita resapi mungkin apa? Di sholat kita saja sudah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu lah, ya Allah, kami beribadah, dan hanya kepadamu lah, ya Allah, kami memohon pertolongan. Digandengkannya antara ibadah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini rahasianya, ya, diantaranya adalah apa? Yang namanya ibadah, ya, yang namanya bisa beribadah, kita itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa merasa bahagia, merasa senang, merasa ringan ketika menjalankan amal soleh di bulan Ramadan. Perlu, ya, perlu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin di antara doa lainnya yang bisa kita baca, dan insya Allah panjenengan sudah hafal semua, ya, yaitu doa yang berbunyi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, doanya gimana? Allahumma a'inni
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu. Tolonglah aku ala dzikrika, agar bisa selalu zikir, mengingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan bisa selalu bersyukur kepadamu. Dan yang terakhir wa husni ibadatik, dan kita minta tolong kepada Allah agar kita itu bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, itu mungkin yang bisa disampaikan di pengajian pada pagi hari ini ya. Tadi selain kita sudah mengetahui secara teori ya, secara teori yaitu keutamaan yang berkaitan dengan apa? Berjumpa dengan bulan Ramadan ya, keutamaan bulan Ramadan itu sendiri ya. Kemudian keutamaan berpuasa di bulan Ramadan ya, terus ditambah apa tadi? Berdoa ya. Sebab ya prakteknya ya, yang bisa diamalkan adalah doa. Ya, maka ini mudah-mudahan bisa membantu kita ya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita merasa bahagia, merasa ringan ya, semangat di dalam menjalani amalia-amalia di bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita mohon maaf jika ada saya pribadi mohon maaf ya bila ada kesalahan dan kekurangan yang banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.